Kemudian jam tangan almarhum juga hilang, jam tangan yang melekat di tangannya. Kemudian handphonenya juga 2 unit hilang, sampai sekarang belum dikembalikan. Demikian juga laptopnya, ditambah dengan rekening-rekeningnya. 2 rekening dari Bank BNI sampai dengan sore ini belum ditemukan dan atau belum dikembalikan. Demikian juga rekening dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA. Satu lagi PIN emas, pemberian pimpinannya, PIN emas itu juga belum dikembalikan. Kami sudah mewarning mereka selama 8 bulan, tetapi tidak ada etikat mereka untuk segera mengembalikan kepada klien saya atau kepada klien saya Samuel Huta Barat. Demikian juga kepada itu saya Rosti maupun bere saya Yuni. Oleh karena itu, supaya mereka ini kita bantu bertobat, jangan sampai mereka nanti keburu meninggal masuk neraka, maka kita ingatkan melalui perbuatan laporan polisi supaya mereka nanti tersadar, karena ini ancamannya 20 tahun tindak pidana. Wow, udah dihukum hukum mati, mau dihukum lagi 20 tahun. Masya Allah, dia buat laporan baru polisi. Ini pengacaranya siapa nih? Joshua. Coba saya lihat dulu. Saya mau bikin statement menanggapi statementnya beliau ya. Pengacara Joshua siapa sih namanya? Pengacara Joshua, Brigadir Joshua. Siapa ini pengacaranya? Populer kali dan uang karena menggunakan ya. Pengacara Sungai Berani, namanya siapa? Oh, Kamarudin. Jadi kalau menurut pendapat saya, pengacara Kamarudin apa sih, menjuntak atau apa ini? Dia sedang apa ya? Sedang merasa tersanjung karena diluk-luk oleh masyarakat Indonesia yang banyak akibat kasus Ferdy Sambo membunuh ya, yang divonis membunuh Joshua. Ya, Joshua. Saya berpendapat bahwa tindakan saudara Kamarudin ini rekan saya terlalu overlap sehingga dia melupakan mekanisme atau kerangka hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia atau sistem hukum. Artinya di sini ada beberapa tahapan-tahapan juga yang sebenarnya harus dilalui secara bersamaan pada saat sidang pembunuhan Ferdy Sambo terhadap almarhum Joshua. Kita sangat apresiasi kepada Bapak Kamarudin ya, yang memang benar-benar berjibaku membela hak-hak hukum dari kliennya, khususnya dari almarhum ya, Brigadir Joshua. Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa untuk Brigadir Joshua. Semoga diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau masuk surga, amin. Al-Fatihah. Namun begini, Brigadir Joshua sudah meninggalkan kita semua. Ada juga perasaan yang tersakiti ya, yang masih ditinggal pada peristiwa hukum itu yang menimpa keluarganya Brigadir Joshua. Dan akhirnya ada putusan pengadilan juga yang mengecewakan pihak keluarga Ferdy Sambo, mungkin dengan putusan yang menurut saya terlalu overacting atau overlap. Jadi sebenarnya putusan terhadap Ferdy Sambo ini menurut saya tidaklah memenuhi ajas keadilan terhadap persidangan tersebut. Kenapa? Karena hakim terkesan memutuskan putusan ini karena berdasarkan hasil survei ya, banyaknya dukungan masyarakat terhadap
Brigadir Joshua dan pihak Brigadir Joshua almarhum. Tapi hakim tidak mengedepankan kaidah hukum dan norma hukum, sehingga putusannya saya rasa terlalu lebay. Putusan hukuman mati terhadap Irjen Pol Verdi Sambo ini terlalu lebay. Hukuman mati loh ini. Harusnya hakim melihat juga jasa-jasa beliau. Jasa-jasa beliau yang telah mengabdi pada negara ini. Ada beberapa case ya, beberapa kasus besar yang ditangani oleh beliau sehingga dia begitu cepat karirnya dan naik tanpa rekayasa ya, naik berdasarkan tanda jasa beliau yang telah mengabdi di bangsa ini. Nah, harusnya hakim juga itu melihat dari situ, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan satu perkara tersebut. Nah, apalagi sekarang ini di dalam putusan itu sudah diputuskan bahwa Verdi Sambo ini dihukum hukuman mati ya. Tapi masih kurang puas juga orang-orang ini. Nah, kemarin saya lihat rombongan Kamarudin Simanjuntak pergi ke kepolisian melaporkan lagi pasal-pasal pencucian uang lah, pasal pencurian dan lain-lain ya. Saya baca kemarin, saya lihat sekilas di YouTube tadi. Yang terkesan seakan-akan kurang puas dengan putusan mati terhadap Verdi Sambo. Beliau ingin mencelakai lagi, ingin menghantam lagi Verdi Sambo dengan pasal lain, mengorek kembali yang menurut saya itu sangat tidak sesuai dengan administrasi hukum pidana gitu. Karena kita kan sudah diberikan keputusan yang sangat kontradiktif menurut saya ya, terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi pada antara Sambo dengan Brigadir Joshua kan gitu. Kontradiktifnya karena banyak putusan yang sangat tidak relevan menurut saya. Contoh seperti Ricky yang divonis 15 tahun atau 13 tahun kemarin. Sementara Baradae divonis hanya 1,6 tahun gitu kan. Ini kan ngejomplang banget gitu loh. Dari putusan hukuman mati turun ke 13 tahun, turun ke Kuat Ma'ruf kalau nggak salah 15 tahun ya. Bu Sambo 20 tahun kalau nggak salah. Lalu Brigadir ini 1,6 tahun, ini jomplang banget. Harusnya kan di dalam KUHP itu diputuskan. Ya, ada undang-undang kewenangan hakim dan jaksa juga menjelaskan bahwa setiap putusan pengadilan ya yang berkaitan dengan justice kolaborator itu harusnya ya oke lah, memang jasanya justice kolaborator dalam mengungkap kasus itu meringankan analisa hakim kan gitu terhadap kasus yang sedang terjadi tersebut. Namun tidak boleh melebihi daripada 1/3 yang diputuskan oleh undang-undang. Gitu loh. Dalam hukum acara pidana dan hukum pidana juga dijelaskan di situ. Saya lupa pasal berapa. Bahwa putusan hakim itu harusnya 1/3 dari ancaman hukuman jika ingin hakim itu meringankan hukuman si terdakwa tersebut. Tidak boleh jomplang. Bayangkan yang satunya hukuman mati, yang satunya 1,6 tahun kan. Aduh, jomplang banget itu. Ini sangat tidak sesuai, kontradiktif putusan ini. Dan bahkan berkali-kali saya bilang pada pengacara Verdi Sambo, nggak perlu lagi banding. Kalau udah hukuman mati itu nggak perlu banding. Biarkan aja jaksa itu bermain di pola apapun gitu. Jaksa misalnya ngajukan banding karena tidak puas dan lain-lain. Biarkan aja, kita nggak usah ikut banding. Biarkan aja kita mainkan di pengajuan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Karena keputusan raja di dalam undang-undang lama ya, dalam undang-undang atau hukum lama, hukum tua, itu adalah mutlak. Itu sama seperti saat sekarang putusan Presiden Republik Indonesia melalui gerasi, abolisi dan amnesti. Nah, putusan gerasi inilah yang kita tunggu dari Presiden Republik Indonesia agar Verdi Sambo diringankan karena beberapa hal ya, salah satunya jasa beliau tadi. Itu. Nah, terkait dengan laporan saudara Kamarudin Simanjuntak, rekan saya ini, saya melihatnya ini terlalu lebay gitu loh. Orang udah diputus hukuman mati,
gitu kan. Dia buat laporan baru gitu. Kenapa dia tuh nggak apa ya, dia nggak split kasusnya kemarin tuh. Dia ngajukan ke jaksa penuntut umum untuk di split kasusnya kalau memang ada tindak pencurian gitu kan. Kalau memang ada tindak pencurian yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap duitnya si almarhum Brigadir Joshua, atau reng-rengannya atau rombongannya Ferdy Sambo lah yang mencuri, katakanlah begitu. Harusnya kan dia mengajukan splitsing kepada kejaksaan gitu loh. Buat apa buat laporan baru lagi? Udah laporannya pidana umum dan pidana khusus dicampur lagi. Pencurian dan pencucian uang dicampur lagi di situ. Undang-Undang nomor 8 2011 kalau nggak salah pencucian uang itu. Dicampur pula sama beliau di situ. Gitu loh. Dengan tujuannya mungkin ya, beliau akan mensidangkan lagi Ferdy Sambo dengan pasal lain mungkin gitu. Nah, padahal peristiwa hukumnya ini kan berkaitan satu sama lainnya. Ini akan membentur pasal 76 KUHP tentang nebis in idem. Jadi pas peristiwa hukumnya sama, perkaranya sama, pelakunya sama, korbannya sama, itu ngapain dilaporkan lagi di kepolisian? Coba Pak Kamarudin Simanjuntak kemarin itu minta splitsing perkara kepada jaksa penuntut umum agar disidangkan di tempat yang berbeda, ya dengan saksi yang sama atau berbeda pula, gitu loh. Karena peristiwa hukum ini kan sama, berkaitan langsung ya kan. Ya, hilangnya duitnya si ini 200 juta itu kan pada saat peristiwa ini. Kenapa nggak diajukan splitsing? Kenapa harus buka laporan baru? Gitu. Kalau buka laporan baru itu hal yang sia-sia. Karena Ferdy Sambo sedang menjalankan hukuman ini loh. Nah, mau dipanggil Ferdy Sambo dalam tahanan untuk disidang lagi, nggak ada sejarahnya. Orang sedang dihukum dipanggil untuk disidang. Gitu loh. Dengan peristiwa yang sama nggak ada. Itu membentur ajas nebis in idem pasal 76 KUHP. Nah, laporan yang bersamaan juga pidana umum dengan pidana khusus ini tidak boleh dalam satu laporan. Gitu. Jangan jadikan laporan ini ambigu. Karena ada pasal 63 kalau nggak salah KUHP itu bahwa suatu pidana yang umum tidak boleh dicampur dengan pidana yang khusus. Kalau nggak salah KUHP pasal 63. Ini terlalu sia-sia perjalanannya, ditambah lagi Ferdy Sambo sedang fokus dan konsentrasi pada putusan pengadilan yang awal terkait perkara pembunuhan tersebut. Gitu loh. Mungkin tujuannya Kamarudin Simanjuntak biar Ferdy Sambo ini benar-benar dihukum sampai nggak keluar gitu kan. Begitu keluar, kalaupun ada gerasi nanti di presiden keluar disidang lagi dengan pasal yang sama, itu nggak bisa. Karena kalau hukuman itu udah 20 tahun mungkin atau seumur hidup, mau disidangkan lagi nih orang, nggak bisa nih barang. Karena ada masa kadaluarsanya Pak Kamarudin Simanjuntak. Masa kadaluarsa perkara tersebut ada sesuai dengan peraturan Polri dan undang-undang gitu. Jadi kalau menurut saya berhentilah berkoar-koar Pak Kamarudin Simanjuntak. Anda memang didukung oleh orang Indonesia banyak, betul. Tetapi kerangka hukumnya jangan digeser gitu. Sistem hukumnya jangan digeser pula. Norma hukumnya dan lain-lainnya itu jangan digeser. Estetiknya harus dikedepankan dalam menangani perkara ini agar terlihat profesional dan proporsional. Kalau menurut saya, Saudara Kamarudin Simanjuntak jangan mengada-ngada lah. Udahlah, perkara ini satu persatu dulu kita telaah. Oke lah, memang melapor itu hak semua warga Indonesia. Tapi ketika permasalahan ini kita terlihat tidak profesional dan tidak mengedepankan norma, akhirnya jadi lucu nanti. Jadi lucu seakan-akan penilaian saya sebagai masyarakat awam, ya katakanlah walaupun saya pengacara, akhirnya saya mengeluarkan pendapat bahwa Saudara Kamarudin Simanjuntak sedang euforia karena sedang didukung oleh masyarakat banyak. Akhirnya kesempatan dia untuk mengorek-ngorek masalah kepolisian. Masalah yang memang mungkin akan berkaitan dengan kepolisian nantinya gitu. Sementara Ferdy Sambo masih melakukan upaya banding dan lain-lain dengan pengacaranya. Ya, itu aja pendapat saya. Sangat disayangkan sekali Saudara Kamarudin Simanjuntak yang sedang dilulukan oleh masyarakat Indonesia. Tahu-tahu dia overacting. Dia laporkan lagi Ferdy Sambo atau Ferdy lainnya ya. Dengan peristiwa hukum yang sama sebenarnya.
Walaupun tempus delictinya, locus delictinya mungkin berbeda. Tapi tetap sama, ada kaitannya juga dengan cerita tersebut, peristiwa hukum tersebut. Makanya saya bilang, kenapa saudara Komarudin Simanjuntak tidak mengajukan splitsing perkara dengan peristiwa hukum yang sama tapi berbeda waktu dan tempat. Gitu. Motifnya aja belum ketemu kok. Putusan pengadilan terkait dengan vonis mati Ferdy Sambo ini, motifnya aja saya lihat belum ada, belum ketemu. Gitu, walaupun actus reusnya dan mens reanya sudah muncul di situ dari pengakuan Ferdy Sambo, tapi kan motif ini loh, motif ini yang mendorong hakim untuk yakin memutuskan ini hukuman mati itu nggak ketemu. Makanya ketika putusan ini motifnya saja tidak ketemu, ya terlalu lebay memutuskan orang untuk hukuman mati, terlalu lebay, gitu loh. Hakim juga terlalu lebay, terkesan terlalu diintervensi oleh opini masyarakat yang membela almarhum Joshua ya, kalau menurut saya. Haknya Joshua memang harus diperjuangkan, tetapi ada mekanisme hukum, mekanisme peradilan itu yang harus ditempuh oleh hakim, jaksa, polisi, dan pengacara sebagai 4 pilar penegak hukum. Maka di sini sangat disayangkan oleh saya. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan dalam proses peradilan ini. Motifnya aja belum ditemukan. Kalau motifnya belum ditemukan, maka actus reusnya dikedepankan. Perbuatannya dikedepankan. Actus reusnya itu diputuskan oleh hakim sesuai dengan mens reanya. Hanya mens rea dan actus reus saja, motif belum ditemukan. Jangan hukuman mati. Hukumannya 10 tahun, 20 tahun, atau hukuman seumur hidup lah maksimal. Gitu. Agar kita tidak melanggar norma hukum dan norma kemanusiaan sesuai yang dituang dalam Undang-Undang Nomor 39. Gitu. Tentang hak asasi manusia. Ya, dari saya itu aja lah. Masukan saya dari tadi terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan ke depan Pak Komarudin Simanjuntak jangan berlebihan. Kasihan ntar kliennya. Udah cukup lah itu hukuman mati ya. Jangan korek-korek lagi luka lama, Kak. Kalau kata lagu dangdut, jangan ngorek luka lama. Oke, makasih.